Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada, saya Pendeta Cecep Suparman. Senang sekali bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Firman Tuhan berjudul Raja Damai. Ya, Raja Damai. Saya percaya saudara pernah mendengar gelar dari Yesus yaitu Raja Damai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gelar Yesus itu yaitu Raja Damai. Apa sebenarnya makna yang sesungguhnya dari gelar Raja Damai? Nah, untuk itu kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Sebelum saya membacakan ayat firman Tuhan, bagi saudara yang belum mensubscribe channel saya ini, saya menghimbau, memohon saudara untuk mensubscribe-nya. Dan bagi saudara yang diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan ini, saudara bisa membagikannya kepada yang lain, ya, kepada kerabat saudara, family atau teman dekat, ya siapapun dia. Saudara sudah mengambil bagian dalam pelayanan Finger Ministry. Ya, saya percaya saudara pasti juga akan diberkati Tuhan karena sudah mengambil bagian dalam menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan begini, Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh, perhatikan di situ, membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ayat 17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Apa firman Tuhan atau nubuat yang disampaikan Nabi Yeremia? Ayat 18, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Yesus lahir, ya, orang Majus ingin menjumpainya, dan dia bertemu dengan Herodes. Herodes mengatakan, kalau mereka sudah menemukan raja yang dimaksudkan itu, tolong memberitahu dia. Nah, Herodes berkata bahwa dia pun akan menyembah raja tersebut. Ya. Padahal, saudara tahu, Herodes tidak ingin ada raja lain selain dia sebagai satu-satunya raja di muka bumi atau di negeri Palestina pada waktu itu. Nah, orang Majus ketika berhasil menjumpai raja itu, dia tidak kembali kepada Herodes. Itulah sebabnya Herodes menjadi murka dan menjadi marah. Dan kemarahannya itu dituangkan dalam bentuk apa? Pembunuhan bayi di bawah 2 tahun. Nah, ini pembunuhan yang luar biasa, ya, yang kita sebut dengan infanticide. Ya, infanticide itu ya, sepertinya dinubuatkan Nabi Yeremia, ya, terjadi pembunuhan sehingga ya, ibu dalam hal ini Rahel tidak bisa dihiburkan karena anaknya mati. Ya. Infanticide itu pembunuhan anak bayi. Ya. Kita juga pernah mendengar genocide atau massacre, yaitu pembunuhan massal. Ya. Kalau di zaman Yahudi, ya, Hitler itu melakukan Holocaust. Ya, Holocaust itu pembunuhan. Ada kurang lebih 6 juta orang Yahudi yang mati dibunuh oleh Hitler. Nah, ketika Yesus lahir terjadi pembunuhan bayi, ya, yang disebut infanticide. Nah, kita juga pernah mendengar di Perjanjian Lama ketika Musa lahir itu terjadi juga pembunuhan yang dilakukan oleh Firaun. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya ya, kita mesti memahami atau kita bisa memahami bahwa manusia itu ketika lahir itu divonis mati. Ya. Ibrani 9 ayat 27. Ya. Manusia ditetapkan untuk mati 1 kali. Ya. Karena apa? Karena semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah apa? Maut atau kematian. Ya. Sebab ketika manusia berbuat dosa, melanggar perintah Allah, ya, Alkitab mengatakan di Kejadian 2 ayat 17, pada waktu kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang Tuhan larang, Alkitab mengatakan Kejadian 2 ayat 17, pastilah engkau mati. Ya. Makanya Rasul Paulus mengatakan di Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Karunia Allah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, manusia tanpa Kristus itu tanpa pengharapan. Dia akan mati, kemudian masuk neraka. Ya, kita bersyukur ya, dengan kedatangan Yesus di muka bumi ini, lahir sebagai bayi di Bethlehem, kemudian mati dan bangkit. Itu memungkinkan kita manusia untuk bisa menikmati hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Tanpa Kristus, setiap orang yang hidup di muka bumi ini hidup tanpa pengharapan. Efesus 2 ayat 12-13 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Hidup tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13 Efesus 2-nya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita semua manusia tanpa kecuali akan meluncur masuk neraka. Akan ada duka ya, untuk selama-lamanya. Nah, nubuatan Nabi Yesaya, di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita manusia, ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Ya, Raja Damai di situ dari bahasa
Ibrani Shar Shalom. Shar itu prince atau raja, Shalom itu damai. Shalom itu punya beberapa arti. Yang pertama, completeness, lengkap, komplit, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang, komplit. Kemudian soundness, soundness kita tahu ya, sehat, ya kesehatan. Welfare itu sejahtera. Peace, nah ini yang paling sering kita gunakan. Shalom artinya damai, peace. Nah, kata shalom juga punya arti make compensation. Make compensation artinya menebus atau melunasi. Paid in full, membayar secara penuh, secara lunas. Nah, Tuhan Yesus ketika datang ke muka bumi ini, ya, mulai dari bayi ya, sampai dia berusia 33,5 tahun kemudian meninggal, dia punya misi dari Bapa di sorga. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, kita sudah tahu tadi pasti mati. Nah, pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah berjanji akan memberikan utusan. Ya, seperti di Kejadian 3 ayat yang ke-15. Itu adalah berita baik, di mana keturunan perempuan itu ya, akan meremukkan kepala ular dan keturunan ular akan meremukkan tumitnya. Itu menubuatkan tentang keselamatan. Ada harapan bagi manusia untuk dikembalikan kepada rancangan yang semula untuk bisa hidup kekal bersama dengan Allah. Nah, misi Yesus itu adalah untuk itu. Makanya dia berkata di Matius 20 ayat 28 dikatakan begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus itu adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia, dosa seluruh dunia. Seperti Yohanes Pembaptis mengatakan ketika melihat Yesus, lihat anak domba Allah yang mengangkut atau mengangkat, menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Demikian juga ayat 36-nya. Jadi saudara sekalian, misi Yesus jelas. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Nah, ketika dia di kayu salib, Yohanes pasal 19 ayat 30 itu mencatat, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, perhatikan perkataan Yesus, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi ketika Yesus di kayu salib, ada perkataan Yesus, dari 7 perkataan Yesus, ini perkataan yang ke-6 yang mengatakan sudah selesai. Kemudian perkataan yang terakhir, yang ke-7, ya, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Nah, saudara-saudara sekalian, kata sudah selesai itu dari bahasa Yunani tetelestai. Nah, tetelestai ini dari kata teleo. Ya. Nah, tetelestai itu bentuk kata kerja perfect, indikatif, artinya sudah selesai. Ya. Nah, kata tetelestai itu sebenarnya punya arti bukan hanya sudah selesai, tetapi sudah dibayar atau sudah diselesaikan. Karena bentuk perfect, artinya sudah diselesaikan baik di masa lalu, di masa sekarang, maupun di masa yang akan datang. Jadi tidak ada perlu pembayaran lagi. Artinya sudah lunas, ya, sudah lunas, sudah sempurna. Begitu saudara sekalian. Nah, kata tetelestai itu juga artinya mencapai tujuan akhir, ya, menyelesaikan dan menjadi sempurna. Jadi kedatangan Yesus ke muka bumi ini untuk mengangkut dosa, untuk menebus dosa manusia, itu sudah selesai. Jadi tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Ya. Nah, yang menarik saudara sekalian, kata tetelestai itu kan bahasa Yunani. Nah, tetelestai dalam bahasa Ibrani itu adalah nisram. Nah, nisram itu juga artinya sudah diselesaikan atau sudah dilunasi. Nah, kata nisram, kalau kita cari atau teliti, itu berasal dari kata shalom, yang artinya tadi saya katakan damai, ya, atau melunasi. Nah, jadi saudara sekalian, Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5 disebut Raja Damai. Raja Damai yang dimaksud adalah dia menyelesaikan dosa manusia, sehingga manusia bisa berdamai dengan Allah. Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, di situ terjadi permusuhan dengan Allah. Makanya Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Ketika Allah mengusir, itu sebenarnya menceraikan manusia, menjauhkan manusia dari hadiratnya. Nah, untuk itulah Yesus datang untuk apa? Mendekatkan kita. Sehingga kita yang tadinya jauh, seperti Efesus 2 ayat yang tadi kita baca, menjadi dekat. Oleh karena apa? Ada juru selamat, ada Raja Damai yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan hanya Yesus yang bisa melakukannya. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi satu-satunya keselamatan atau jalan menuju kepada Bapa hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Petrus ketika hari Pentakosta dia berkata dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Maksudnya dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membawa kita kepada Yesus Kristus, kepada Bapa di sorga, hanya Yesus Kristus. Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20 dikatakan begini. Ini perhatikan saudara sekalian. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara sekalian, kita
yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kita harus memberi diri diperdamaikan atau didamaikan dengan Allah. Dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Sehingga kita punya potensi untuk dikembalikan kepada rancangannya yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga kita bisa menjadi manusia Allah, yang diubah kodratnya dari kodrat yang berdosa menjadi kodrat ilahi. Ketika kita berubah menjadi kodrat ilahi, kita dilayakkan untuk tinggal di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kematian bukan menjadi tragedi lagi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada satu quote mengatakan begini, "Death is not tragedy. Death is our passport to glory." Ya. Kematian itu bukan tragedi. Death is our passport to glory. Kematian itu adalah paspor untuk kemuliaan kita. Death without Christ is the tragedy. Jadi kematian tanpa Yesus itu menjadi tragedi. Itulah sebabnya saudara sekalian, mari berilah diri saudara diselamatkan. Supaya kematian bukan menjadi tragedi, tetapi menjadi paspor untuk kita dimuliakan bersama dengan Dia. Saudara-saudara sekalian, biar kebenaran firman Tuhan ini mencerahkan saudara, sehingga saudara menyambut Natal dengan satu keyakinan, Yesus lahir di hidupku. Dan dibuktikan kelahiran Yesus dalam hidup kita adalah kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.